awal film, terlihat sekelompok anak muda sedang melakukan arum jeram di sebuah sungai yang berada di daerah hutan Virginia Barat. Terlihat mereka sangat bahagia saat melakukan kegiatan ini. Tak lama kemudian di siang harinya terlihat kedua wanita tadi sudah berganti skin, bahkan salah satu di antara mereka hanya menggunakan pakaian dalam dan meledek temannya karena memiliki boba yang sangat kecil. Saat pacar Sophie datang, Alec pergi dan ternyata mereka malah adu gabrut. Tapi tiba-tiba betapa kagetnya si AA Blonde karena Sophie dipanah oleh psikopat, bahkan matanya dimakan dengan lahap oleh psikopat itu. Sementara itu di dalam hutan, Trey terus apruk-aprukan karena takut dikejar oleh psikopat. Namun percuma saja karena dengan mudah dia tertangkap. Sedangkan si A Blonde karena rasa takutnya dia malah terkena ranjau sehingga tubuhnya terbelah menjadi 3 dan dimakan dengan lahap oleh psikopat itu. Kemudian scene berpindah ke sebuah lapas di daerah Virginia Barat. Terlihat lapas ini dihuni oleh para narapidana bertubuh kekar dan suka gelut walaupun masih dalam masa tahanan. Lalu seorang pria bernama Cepes berencana untuk kabur bersama si botak karena dia sudah muak berada di sini. Sedangkan di kantor lapas terlihat para polisi yang menjaga mereka bertubuh biasa saja. Bahkan ada seorang polisi amatir bernama Wilson yang sedang bertugas. Dan betapa kagetnya Wilson karena dia langsung diberikan tugas bersama Walter oleh pimpinannya untuk memindahkan para narapidana kelas atas ke sebuah lapas yang berada di luar daerah Virginia Barat. Padahal tugas itu tidak cocok untuk Wilson sebagai polisi yang masih magang. Lalu di sebuah kantor serif, seorang serif cantik bernama Ali mendapat laporan 4 pelajar hilang di hutan Green Bear, Virginia Barat. Mendengar hal itu pimpinannya langsung pergi menuju hutan itu. Kembali kepada Wilson dan Walter, mereka menyuruh para narapidana kelas atas terutama seorang pria bernama Cepes segera bergegas karena hari ini mereka akan dipindahkan ke lapas di luar daerah Virginia Barat. Mendengar kabar itu, Cepes merasa kesal karena rencananya untuk kabur pasti akan gagal. Setelah tangan dan kaki kelima napi ini diborgol, Wilson menggiring mereka masuk ke dalam bus dan langsung berangkat karena lokasi lapas yang akan mereka tuju sangat jauh. Selama di perjalanan, Cepes dan teman-temannya kesal karena akhirnya mereka tidak bisa kabur dari lapas. Sedangkan Walter curhat kepada Wilson, dia seharusnya sudah pensiun dan menikmati kehidupannya bersama keluarga. Mungkin ini adalah tugas terakhirnya di bidang kepolisian. Dan saat malam tiba, ketiga polisi itu berinisiatif mampir terlebih dahulu ke kantor serif Virginia Barat yang dipimpin oleh Paman Wilson. Saat bertemu, mereka berdua sangat bahagia, terutama Paman Wilson bangga karena keponakannya sekarang menjadi seorang polisi. Namun mereka tidak bisa berlama-lama berada di sini karena harus sampai ke tempat tujuan di pagi hari. Mendengar hal itu, Paman Wilson menyuruh ketiga polisi ini tetap waspada, terlebih mereka akan melewati jalanan hutan yang sangat sepi dan menyuruh Wilson menelpon dirinya jika terjadi sesuatu. Di sepanjang perjalanan, Walter curhat tentang pengalamannya menjadi seorang polisi. Lalu dia merasa kesal saat melihat truk derek mengikuti mereka. Dan tanpa diduga, truk derek itu melemparkan sebuah kawat besi sehingga ban bus yang mereka naiki bocor dan terjatuh ke arah hutan. Lalu si pengendara truk derek itu keluar dari mobilnya dan ternyata dia adalah psikopat hutan Virginia Barat yang sedang mencari mangsa.
Mengetahui di dalam bus pasti ada banyak orang, psikopet itu lari dan bersembunyi ke dalam hutan. Lalu terlihat Wilson bersama para napi keluar dari bus. Akan tetapi, Cepes berhasil merebut pistol dari Wilson. Namun betapa kagetnya mereka saat melihat leher polisi botak terkena lemparan pisau dari arah hutan. Lalu Cepes menyuruh mereka mengikuti dirinya jika tidak mau terkena tembakan. Sebelum pergi, Wilson membantu Walter keluar dari bus terlebih dahulu, namun terlihat keadaan Walter itu sangat ripuh. Lalu Cepes memerintahkan Wilson menunjukkan arah menuju kota sehingga mereka semua bisa segera keluar dari hutan ini. Cepes pun merasa kesal saat borgol tidak bisa dibuka karena kunci borgol yang dibawa oleh Wilson adalah kunci palsu. Dia mengancam jika tidak mematuhi perintahnya, Wilson akan ditembak. Tidak memiliki pilihan lain, Wilson mengajak mereka semua segera pergi. Namun betapa kagetnya mereka saat bertemu dengan seorang perempuan yang sepertinya sangat trauma dengan hutan ini. Perempuan ini memberitahu Wilson 2 hari yang lalu teman-temannya dihabisi dan dimakan dengan lahap oleh orang-orang gunung yang aneh. Mendengar cerita itu, jelas mereka semua tidak percaya. Lalu Cepes menyuruh Wilson segera bergerak dan menuntun mereka menuju arah kota. Di sepanjang perjalanan, para napi ini terus menggoda Alec, namun Alec tidak peduli. Lalu Cepes merasa penasaran dengan isi mobil bak yang mereka temukan. Si botak mengatakan mobil ini masih terkunci, lalu Cepes menyuruh Wilson segera mencari kuncinya. Setelah mendapatkan kunci yang dia inginkan, Cepes segera membuka bak mobil ini dan betapa bahagianya dia saat melihat banyak sekali uang berada di dalam bak mobil. Namun si botak malah baku hantam dengan temannya karena tidak ingin berbagi. Dengan tegas, Cepes mengatakan dia ingin masing-masing dari mereka membawa 2 tas berisi uang supaya semua uang ini menjadi milik dirinya. Dia juga menyuruh Walter membawa tas berisi uang walaupun dalam keadaan ripuh. Dia tidak peduli dan terus memaksanya. Merasa Walter memang sudah tidak berguna, terlebih dia terus mengejek Cepes. Dengan kesal, Cepes langsung menghabisinya bagaikan psikopet. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan betapa kagetnya si botak saat seorang anak psikopet berusaha menangkapnya. Namun sungguh malang anak kopet ini karena dia malah dipegal oleh Cepes sebagai peringatan untuk orang tuanya supaya tidak mengejar mereka. Kemudian Cepes menemukan satu rakit yang masih bisa dipakai bekas Alec dan teman-temannya. Lalu Cepes menyuruh Wilson segera membawa rakit ini ke sungai supaya dia bisa kabur bersama semua uang ini. Namun Wilson malah merusak rakit itu dan membuat Cepes sangat marah. Beruntung, Cepes tidak menembak Wilson karena dia masih membutuhkan petugas ini untuk membawa 2 tas uang miliknya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, terdengar bapak psikopet merasa sangat sedih karena anaknya menjadi korban dari aksi perkopetan yang dilakukan oleh Cepes. Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka terkena jebakan sehingga batok kepalanya terbelah menjadi 2. Mereka juga melihat psikopet tadi lari ngabret sambil tertawa bahagia. Sedangkan di kantor Sheriff, Paman Wilson merasa khawatir kepada keponakannya. Dia berniat melakukan patroli di sekitar hutan untuk memastikan semuanya aman. Kembali kepada Wilson, Alec bersama para napi, mereka beristirahat di sebuah gubuk yang sudah terbakar dan betapa bahagianya si botak karena menemukan sebuah alat sehingga borgol yang mengikat kaki mereka bisa terlepas. Lalu si botak meminta salah satu bedil FF milik Cepes supaya lebih mudah melawan jika orang-orang gunung aneh tadi kembali mengejar mereka.
Setelah berdebat, mereka melanjutkan perjalanan dan ternyata dari tadi Wilson hanya mengulur waktu membawa para napi ini mengelilingi hutan sampai anggota kepolisian menemukan keberadaan mereka karena dia tidak menyangka ada orang-orang aneh menyeramkan di hutan ini. Di tengah perjalanan, mereka menemukan truk derek yang mengejar bus tadi. Lalu Cepes dan si botak memaksa Ford mencuri mobil itu dari psikopet. Dengan terpaksa, Ford menuruti perintah kedua temannya. Tapi ternyata mobil ini hanya dijadikan umpan sehingga Ford diseret paksa dengan kawat besi oleh psikopet. Melihat kejadian itu, si botak dan Cepes merasa sangat kesal karena Wilson hanya membuat mereka semakin tersesat. Namun Brandon dan Alec melarang si botak menembak Wilson karena dia satu-satunya orang yang mengetahui jalan keluar dari hutan ini. Lalu Wilson menyarankan supaya mereka membuang semua uang ini karena hanya memperlambat gerakan mereka. Namun Cepes tidak peduli karena dia ingin segera keluar dengan membawa semua uang yang dia temukan. Setelah Cepes merebut pistol dari si botak, mereka melanjutkan perjalanan. Wilson memberitahu Alec sekarang mereka menuju ke sebuah menara radio. Di sana ada senjata rahasia yang akan dibawa oleh Wilson untuk menyergap para narapidana ini. Tanpa diduga, emosi si botak membara sehingga dia malah baku hantam dengan Cepes. Melihat kesempatan bagus, Wilson dan Alex segera kabur meninggalkan mereka bertiga. Tapi sialnya Alec malah kecapean, padahal sebentar lagi mereka berdua sampai ke menara. Sedangkan terlihat Brandon membujuk Cepes supaya dia memberikan satu pistol miliknya agar lebih mudah melawan orang gunung aneh itu. Sementara di tengah hutan, terlihat psikopet itu masih menunggu rebusan kepala Ford sampai empuk, lalu dia segera pergi untuk memburu mangsanya yang masih tersisa. Kembali kepada Cepes dan Brandon, mereka mendengar suara tangisan Alec, lalu Cepes menyimpan uangnya di tempat ini dan segera menghajar Wilson yang ingin lari. Dalam keadaan terdesak, Wilson memberitahu Cepes sebentar lagi mereka akan sampai di sebuah menara radio. Tapi ternyata menara itu sudah rusak dan hangus terbakar. Wilson pun mengatakan menara ini adalah satu-satunya cara supaya mereka bisa keluar dengan selamat dari hutan ini. Beruntung, sebelum Cepes menembak Wilson, guguk Passerib datang menggigit kakinya sehingga Cepes terjatuh dan senjatanya berhasil direbut oleh Wilson sehingga kedua narapidana ini tidak bisa kabur dari mereka. Akan tetapi, saat mereka berjalan, tiba-tiba psikopet itu menjatuhkan sebuah besi dari atas pohon sehingga menusuk tubuh Passerib. Sedangkan si botak yang masih hidup merasa sangat bahagia karena berhasil menemukan semua uang yang disimpan oleh Cepes tadi. Saat Cepes kembali, dia merasa sangat kesal karena si botak membawa kabur semua uangnya. Dalam keadaan yang sangat ripuh, si botak lari ke arah sungai yang sudah mengering. Tapi tiba-tiba dia dibakar oleh psikopet dengan uang yang si botak buang di sungai itu. Cepes pun merasa kesal karena sekarang semua uangnya sudah hangus terbakar. Dan saat melanjutkan perjalanan, mereka menemukan mobil psikopet sedang parkir di tempat ini. Lalu tiba-tiba si psikopet menembakkan panah ke arah mereka. Dengan tololnya, Cepes menyerahkan Alec kepada psikopet itu karena dianggap menghambat mereka. Merasa kesal dengan kelakuan Cepes, Brandon menggaplok kepalanya sampai pingsan. Dia menyuruh Wilson segera menyelamatkan Alec yang ditangkap oleh psikopet. Lalu terlihat Alec diseret paksa oleh psikopet ini, namun sepertinya dia merasa sagne kepada Alec sehingga psikopet ini menyeret Alec dalam keadaan hidup masuk ke dalam rumahnya.
Saat berada di dalam, ternyata Neneng Serip sudah terlebih dahulu dibawa dan disiksa oleh psikopet sampai meninggal. Beruntung, ketika psikopet itu ingin membuka celana Alek, sinar dari helikopter membuat si psikopet kesal dan pergi keluar untuk memburunya. Lalu terlihat Brandon terkena gaplok Cepes sampai dia pingsan. Kemudian Cepes bertemu dengan psikopet yang membuat semua uangnya hangus terbakar. Dengan berani, Cepes menantang seorang psikopet untuk Baiwan tanpa dia ketahui resikonya akan sangat fatal. Dan benar saja, ketika psikopet itu terjatuh dengan ceroboh, Cepes ingin memukulnya, tapi malah tangan dia yang terkena sayatan kail pancing psikopet. Dan saat Cepes memberitahu jika dia yang memegal kepala anaknya, sang bapak Kopet dengan penuh amarah menghajar Cepes habis-habisan. Bahkan bapak Kopet ini sampai membelah kepala Cepes dan memakan otaknya dengan lahap. Sementara itu, Wilson sampai ke rumah psikopet diantar oleh Guguk pamannya, dan betapa kagetnya Wilson saat dia berada di dalam melihat banyak sekali daging manusia dijadikan stok makanan. Lalu saat Wilson masuk ke sebuah ruangan, dia berhasil menemukan Alek dan segera melepaskan semua ikatan rantai di tubuhnya. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya Wilson karena psikopet itu datang menghajar dirinya, dan sepertinya psikopet ini sangat marah kepada mereka. Bahkan dia menghabisi Guguk dengan kapak kopetnya. Namun beruntung saat psikopet ini ingin menghabisi Wilson, Alek menusuk si psikopet dengan gagang besi yang dijadikan tempat untuk menyimpan kepala paman Wilson. Sungguh tolol sekali. Wilson tidak mau menembak psikopet dengan alasan dia bukan seorang berandalan dan lebih memilih membawa Alek segera pergi dari hutan terkutuk ini dengan mobil derek yang selalu digunakan psikopet itu. Dan benar saja, mamang psikopet ini masih hidup, bahkan dia berhasil loncat ke arah mobil dan terus merusaknya dengan kapak kopet sampai mobil ini nyuksruk keruyuk. Ketika sadar dari pingsannya, Wilson panik karena sebentar lagi mobil ini akan meledak. Lalu Brandon datang membantu Alek dan Wilson keluar dari mobil. Tapi tiba-tiba psikopet itu datang untuk menghajar mereka semua. Namun beruntung Wilson berhasil menusuk wajah psikopet dengan kail pancing sehingga psikopet itu meledak bersama mobil kesayangannya. Kemudian Wilson berterima kasih kepada Brandon karena sudah menyelamatkan dia dan Alek. Lalu Wilson menyuruh Brandon segera pergi dari tempat ini sebelum para polisi datang menjemput mereka. Singkat waktu di pagi harinya 5 mobil polisi datang untuk menyelamatkan Alek dan Wilson. Akan tetapi setelah beberapa minggu kemudian, Wilson kembali ke hutan Virginia Barat untuk mengambil sisa uang yang ada di dalam mobil bak itu. Namun dia malah dipanah oleh Brandon. Tapi akhirnya Brandon pun digaplok oleh psikopet. Lalu film pun berakhir.